Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, kasih sayangnya, serta taufiknya kepada kita agar kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan memasuki inti dari pembahasan, yaitu adalah berkaitan dengan fikih. Sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan tentang akidah, yaitu Fiqhul Akbar, sebagaimana kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hanifah yang berjudul Fiqhul Akbar, yaitu berkaitan dengan akidah, rukun Islam, rukun iman, dan makna kalimat tauhid. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita memulai pembahasan pada fase selanjutnya ini, maka yang perlu kita ketahui bahwasanya para ulama, para fuqaha membagi pembahasan fikih itu menjadi arba'ul arba', menjadi arba'ul arba'. Rubu' yang pertama yaitu adalah rubu' ibadah. 1/4 yang pertama yaitu adalah 1/4 pembahasan ibadah. Di situ dibahas tentang kitabut thaharah, kemudian kitabus shalah, dibahas juga tentang zakat, haji yang berkaitan dengan ibadah. Itu adalah 1/4 pertama dari kitab fikih. Kemudian 1/4 kedua berkaitan dengan al-usrah, tentang keluarga, fikih keluarga. Di situ disebutkan tentang nikah, disebutkan pula tentang talak, iddah, dan fikih-fikih nikah yang lainnya. Kemudian rubu' yang ketiga berkaitan dengan al-muamalat, tentang jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang dilarang, tentang riba dan segala macamnya. Kemudian rubu' yang terakhir yaitu berkaitan dengan al-hudud wal jinayat, bab hudud dan bab jinayat, bab had zina, had mencuri, had sariqah dan yang lainnya, dan berkaitan dengan jinayat. Jadi fikih itu 4/4. 1/4 yang pertama yaitu ibadah, kemudian 1/4 yang kedua yaitu adalah fikih usrah, keluarga, 1/4 yang ketiga yaitu adalah tentang fikih al-muamalat, kemudian 1/4 yang terakhir yaitu adalah tentang al-hudud wal jinayat. Adapun kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 1270 Hijriah. Yang dikarang beliau ini adalah berkaitan tentang rubu' yang pertama, tentang rubu' ibadah. 1/4 pertama pembahasan fikih yaitu berkaitan dengan ibadah. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk kepada pembahasan fasal selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi alamati al-bulugh. Alamatul bulughi 3. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin, wal haidu fil unsa li 9 sinin. Pasal kali ini berkaitan tentang pembahasan tanda-tanda balik. Artinya apabila salah satu tanda dari 3 tanda ini ada pada diri seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka dia sudah dianggap sebagai anak yang mukallaf atau balik dan terbebani syariat, ya, terbebani oleh syariat Islam. Beliau menyebutkan ada 3 tanda balik pada seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang pertama yaitu adalah, bisa kita lihat di layar sini, tamamu
15 sanatan fid dzakari wal unsa. Tamamu 15 sanatan fid dzakari wal unsa. Yang pertama ini yaitu adalah sempurnanya umur anak tersebut. Berapa umurnya? Ya, 15 sanatan, 15 tahun. Sempurna. Genap 15 tahun umurnya anak tersebut, maka bisa dikatakan dia sudah balik, ya, masuk usia balik. Kapan dimulai perhitungannya? Ya, dimulai dari semenjak terlepasnya, keluarnya ujung bagian tubuhnya dari rahim ibunya. Keluar dari lahir, semenjak dia lahir, terpisahnya bagian tubuhnya dari ibunya, keluar dari rahim ibunya, maka di situ dimulai bagi dia untuk, ya, dihitung bagi dia sudah 15 tahun ke depan. 15 tahun ke depan semenjak dia keluar dari rahim ibunya sampai 15 tahun ke depan. Apabila sudah genap 15 tahun, maka di situ dia sudah dihukumi sebagai anak yang balik. 15 sanatan, dan sanah di sini yaitu adalah sanah al-qamariyah, ya, qamariyah atau hijriyah. 15 tahun di sini dihitung sebagai sanah hijriyah. Kenapa menggunakan sanah hijriyah? Karena syariat Islam semuanya diatur dengan bulan-bulan hijriyah, bukan dengan bulan Masehi ataupun Syamsiyah. Fi dzakari wal unsa, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, maka apabila anak tersebut sudah usianya 15 tahun, maka dia sudah dianggap sebagai anak yang balik. Ini tanda yang pertama. Ya, tanda dengan umur. Kemudian wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'is sinin. Al-ihtilam. Al-ihtilam yaitu adalah mimpi basah, ya. Dia ketika tidur kemudian bangun dan melihat ada air mani, ya, maka anak tersebut dianggap sebagai al-ihtilam. Ihtilam yaitu adalah khuruju al-mani. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Apabila anak tersebut sudah berusia 9 tahun, kemudian dia mimpi basah, melihat air mani, maka dia dihukumi sebagai anak yang sudah balik walaupun umurnya belum sampai 15 tahun, ya, baru 9 tahun kemudian dia mimpi basah, baik laki-laki perempuan, maka dia dihukumi sebagai anak yang balik. Sebagai anak yang balik. Ini tanda balik yang kedua. Kemudian yang ketiga dari tanda balik, ya, yaitu adalah wal haidu fil unsa litis'i sinin. Ini tanda yang khusus hanya untuk anak perempuan, ya. Adapun dua tadi bisa laki-laki bisa perempuan. Adapun yang tanda ketiga ini khusus untuk anak perempuan. Karena anak laki-laki tidak ada haid. Wal haidu fil unsa litis'i sinin, dan haid bagi anak perempuan ketika dia sudah memasuki usia 9 tahun. Al-haid, haid yaitu adalah mengalir, artinya mengalir darah. Adapun secara syar'an, haid yaitu adalah damu jibillatin, darah, ya, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah fi awqatin makhsusatin. Darah yang keluar yang bertanda bahwasanya apabila darah ini keluar, perempuan tersebut normal. Darah tabiat perempuan, ya, ma'ruf bagi perempuan darah ini keluar dari bagian ujung rahim aqsa, ya. Aqsa paling ujung, rahim paling ujung. Darah tersebut keluar dari ujung rahim. Adapun adna rahim paling depan rahim, maka di sini namanya darah nifas. Adapun haid aqsa rahim keluar dari paling ujung rahim perempuan ala sabilis sihah, menandakan bahwasanya perempuan tersebut sehat, ya, sehat. Ala sabilis sihah fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentu. Ya, perempuan sudah tahu kapan mereka haid dan kapan mereka suci. Ini tanda ketiga bagi anak
perempuan. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, ya, anak yang belum balik ini mereka memiliki dua pena, ya. Lahu qalaman, mereka punya dua pena. Yang pena pertama yaitu adalah qalamus thawab, artinya pena pahala. Kemudian pena yang kedua adalah qalamu ad-dhaman, pena mengganti atau pena menjamin, ya, ganti rugi, pena dhaman. Apa maksudnya pena thawab, qalamus thawab dan qalamud dhaman? Maksudnya adalah ketika seorang anak melakukan sebuah amalan soleh, salat, puasa, maka pulpen ini, pena ini akan mencatat kebaikannya, mencatat pahala puasanya, pahala salatnya, pahala zakatnya. Ini qalamus thawab. Adapun qalamud dhaman, apabila anak tersebut merusak barang orang lain, menghilangkan barang orang lain, maka wajib bagi dia untuk mendhaman, mengganti rugi barang tersebut. Ini wajib bagi dia. Walaupun dia belum balik, maka dia wajib mendhamannya. Adapun anak yang belum balik tadi, anak yang belum balik, mereka punya dua pena. Pena pertama adalah pena pahala, ketika mereka mengerjakan amal soleh, maka mereka mendapatkan pahala. Kemudian pena yang kedua, pena dhaman. Apabila mereka merusak barang orang lain, maka mereka wajib membayar ganti ruginya. Ya, ganti ruginya. Kemudian, kalau orang yang sudah balik, maka mereka memiliki 3 pena. Ya, 3 pena. Kalau anaknya belum balik, 2 pena. Adapun kalau mereka sudah balik, maka mereka memiliki 3 pena. Orang yang sudah balik, ya, orang yang balik tentunya berakal, ya. Orang yang sudah balik, maka mereka memiliki 3 pena. Pena pertama adalah qalamus thawab. Yang kedua yaitu adalah qalamud dhaman. Yang ketiga yaitu adalah qalamu al-iqab. Tambahannya itu adalah qalamu al-iqab. Qalamus thawab, ketika mereka mengerjakan amal soleh berpahala. Ketika mereka merusak barang orang lain, menghilangkan barang orang lain, mencelakakan barang orang lain, maka mereka mengganti rugi. Ini qalamud dhaman. Kemudian yang ketiga yaitu adalah qalamul iqab. Ketika mereka mengerjakan dosa, maka mereka diberi hukuman, diberi ancaman, hukuman dan dosa. Ini untuk orang yang balik. Adapun orang yang belum balik, anak yang belum balik, maka tidak ada qalamu al-iqab, tidak ada catatan dosanya. Jadi ini perbedaan antara orang yang sudah balik dan orang yang belum balik.